Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Ijar. Hari ini membahas materi tentang kutipan dan catatan kaki. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, lebih baik kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan awal doa, semoga kita diberikan kesehatan lahir batin. Semoga orang tua, guru, sahabat, teman, dosen, dan para rakyat Indonesia yang sedang sakit diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan musibah corona cepat berakhir, dan mudah-mudahan kita bisa masuk normal kuliah tatap muka di kampus. Apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Apa kabar semuanya, mahasiswa? Insya Allah, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar, walaupun belajarnya daring di rumah. Dan salam sehat untuk kita semua, supaya tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan saya yakin dengan Anda mengikuti protokol kesehatan, pastinya Anda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa mengikuti perkuliahan daring oleh dosen semuanya, dan bisa cepat selesai skripsi atau penelitian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita langsung saja. Materi hari ini membahas tentang catatan kaki dan kutipan. Sebelum saya membuka materi berikutnya, sekilas catatan kaki ada nama istilah ilmiahnya, yaitu namanya footnote. Sedangkan kutipan ada istilah nama lainnya, yaitu body note. Dua teks ini atau dua materi ini sangat berkaitan dengan penulisan ilmiah dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi. Di dalam penulisan skripsi S1, S2, dan S3 atau tesis disertasi, dua konten ini digunakan, tetapi tidak bisa bersamaan, artinya berduaan. Maksudnya hanya salah satu saja. Misalnya contoh, bab satunya catatan kaki, bab 2-nya kutipan, itu tidak boleh. Jadi dari bab 1 sampai bab 5 harus konsisten menggunakannya apa. Jadi kalau bab 1-nya menggunakan catatan kaki, berarti sampai bab 5 adalah catatan kaki. Apakah ini keduanya benar dalam penulisan ilmiah? Benar. Cuma penerapannya setiap kampus beda-beda. Seperti halnya saya mengajar di STI Trisakti menggunakannya yaitu kutipan, body note. Sama seperti STMKG saya juga mengajar body note, dan seterusnya. Catatan kaki digunakan di mana Pak Ijar? Seperti saya alma mater UNJ menggunakannya adalah catatan kaki atau footnote. UI juga sama, catatan kaki, dan berbagai sumber yang lainnya. Nah, kita lanjut, kita bahas materi berikutnya. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang penulis. Maksudnya pinjaman berarti apa sih Pak Ijar? Jadi Anda sebagai penulis skripsi, penulis ilmiah, mengambil pinjaman atau mengambil kalimat dari pendapat seseorang. Artinya seseorang yang ada di dalam buku, sumber koran, internet, jurnal, dan sebagainya. Nah, akhirnya kutipan digunakan untuk mendukung argumentasi penulis. Maksudnya mendukung argumentasi pada saat Anda menulis skripsi, otomatis yaitu menambah sumber pengetahuan di mana Anda kekurangan dalam menulis skripsi itu. Dan pastinya untuk tambahan sumber informasi dalam bentuk yaitu kutipan. Bahwa dalam penulisan skripsi tidak boleh Anda mengambil suatu paragraf atau mengambil satu kalimat dalam satu lembar itu Anda semuanya kumpulan kutipan. Nah, itu tidak boleh. Maksudnya satu lembar itu ada 5 paragraf, 5 paragraf itu 5 kutipan punya orang semua atau kutipan langsung. Itu tidak boleh. Kenapa? Berarti plagiat, skripsinya tidak benar. Nah, itu sekilas buat Anda tentang kutipan.
Namun, yang tadi saya bahas, penulis jangan sampai menyusun tulisan yang hanya berisi kumpulan kutipan. Jadi paragraf 1 kutipan langsung yang ada di buku, paragraf 2 kutipan langsung yang ada di jurnal, paragraf 3 kutipan sumber dari internet, dan seterusnya sampai 5 paragraf punya orang. Nah, pendapat Andanya tidak ada kutipannya, atau kutipan tidak langsungnya punya Anda atau penulis sendiri tidak ada. Nah, itu tidak boleh. Jadi merusak alur tulisan. Lalu berikutnya, kutipan terbagi dua. Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Apa maksudnya perbedaan ini? Jadi kalau kutipan langsung, yang tadi saya katakan pendapat punya orang diambil asli, baik katanya, kalimatnya, atau paragraf. Jadi tidak dirubah kalimatnya, sama sekali. Nah, itu kutipan langsung. Lalu bedanya apalagi kutipan langsung? Dia kalau kutipan langsung mau teksnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dia menggunakan petik 2 di atas dan di awal dan sampai akhir. Nah, dia ciri khas lagi apa kutipan langsung? Menggunakan italik miring. Sedangkan kutipan tidak langsung apabila menulis mengambil pendapat orang lain dengan menguraikan intisari. Maksudnya intisari pendapat, jadi Anda sebagai penulis skripsi mengambil kutipan langsung punya orang, misalnya ada 5 kalimat, 5 kalimatnya nggak diambil semua, jadi cuma diambil 2-3 kalimatnya pendapat Anda sendiri, boleh. Artinya Anda merubah suatu kalimat untuk menambahkan sumber referensi. Nah, itu namanya gaya penulis sendiri. Lalu berikutnya, contoh kutipan. Nah, contoh kutipan di sini, kutipan langsung nih, kita lihat nih. Contoh kutipan langsung yang saya tampilkan di sini adalah sumber pengarangnya atau sumber penulisnya ada letaknya di belakang, yaitu Kerap. Pak Ijar, kok saya selama ini taunya adalah sumbernya di depan? Boleh, tergantung Anda melihat suatu kalimat dan bagaimana Anda menulisnya. Nah, seperti halnya yang Kerapnya sumber di belakang, nama pengarangnya sebenarnya Jos Kerap. Tetapi karena ini kutipan, dia sumbernya adalah diambil nama belakang saja. Nah, bagaimana penulisannya Pak Ijar? Nah, di letak bagian depan argumentasi itu hurufnya kapital dan di situ salah, harusnya diperbaikinya seperti apa yang benarnya. Dia menggunakan petik 2 yang tadi saya katakan. Jadi petik 2 di atas, A itu kapital pakai menggunakan petik 2, terus petik 2 di akhirnya di setelah tutup kurung. Jadi setelah tutup kurung titik baru petik. Nah, di mana menggunakan italiknya Pak Ijar? Menggunakan italiknya dari argumentasi itu sampai pembicara. Nah, itu namanya ciri khasnya kutipan langsung. Lalu kutipan langsung selain Jos Kerap nama pengarang dibalik, Pak Ijar itu apa? Ada 1983 dan 3. Nah, itu adalah menjelaskan tahun bukunya dan halaman buku yang Anda mengambil dari kutipan tersebut. Nah, ada yang menggunakan kutipan langsungnya ini pakai titik 2 atau koma, silakan saja, tergantung menggunakan penulisannya, dan itu sudah sistem bakunya dari buku pedoman penulisan skripsi yang ada di kampus masing-masing. Nah, di sini letaknya kutipan langsung. Lalu contoh kedua adalah menulis kutipan langsung yang ada nama pengarangnya di depan. Boleh nggak? Boleh. Kenapa Pak Ijar kok nama pengarangnya lengkap ditulis, sedangkan yang tadi nama penulis cuma di belakang saja? Dengan catatan di sini yaitu menulis pakai menampilkan atau menulisnya ada kata argumentasi dan narasi. Maksudnya apa di situ? Bukunya. Banyak mahasiswa dimanapun kampus kalau menulis kutipan jarang pernah menggunakan pakai buku. Jadi cuma menulis nama pengarang. Nah, kalau Anda menulis yang ada bukunya, judul bukunya, otomatis menggunakan nama pengarangnya lengkap. Jadi menurut Jos Kerap, dalam bukunya argumentasi narasi, buka kurung 1983.23. Nah, itu nama tahun dan halamannya titik 2-nya dempet tanpa spasi. Boleh juga pakai koma, 1983,3 silakan. Nah, setelah tutup kurung koma baru tuh argumentasi. Nah, di situ petik 2 di awal sampai pembicara kalimat terakhir, titik baru petik. Nah, kalimat argumentasi sampai pembicara itu menggunakan italik atau miring. Kenapa? Karena itu kutipan langsung yang asli punya orangnya. Sampai 2 contoh ini sudah paham? Saya yakin mahasiswa sudah paham karena saya sudah memberikan penjelasan dan perbaikan di mana yang benarnya seperti apa kutipan. Lanjut. Kutipan tidak langsung, dia ciri khasnya tidak perlu menggunakan pakai petik 2.
artinya petik 2, dipetik 2 di awal sama petik 2 di akhir. Nah, Fajar, kan tadi Fajar sudah menjelaskan tentang kutipan tidak langsung ditambahkan kalimat dari penulis sendiri atau dimodifikasi atau variasi. Boleh, jadi yang tadi saya katakan, satu paragraf 5 kalimat, 2 kalimatnya punya orang, kutipan langsungnya, 3 kalimatnya kutipan tidak langsung pendapat penulis. Boleh. Fajar boleh tidak tanpa menulis sumber menurut Josh Carab-nya atau seperti dikatakan Josh Carab? Boleh. Jadi misalnya menurut peneliti bla 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 bla, menurut penulis bla 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 bla. Nah, itu maksudnya. Nah, ini dua contoh ini menjadi garis besar teman-teman dalam menulis kutipan langsung dan tidak langsung. Lalu berikutnya yang tadi saya katakan, dalam menulis skripsi atau menulis ilmiah ada pencantuman referensi, yaitu apa? Catatan tubuh, body note, yang berikutnya adalah catatan kaki, footnote. Nah, maksudnya apa? Kalau body note, sumber kutipan mencantumkan sumber yang dimana di dalamnya pakai buka kurung, tutup kurung. Ya, apa tuh maksud buka kurung, tutup kurung? Di dalamnya ada tahun penerbit dan halaman buku atau nama pengarang. Lalu berikutnya catatan kaki dilakukan menulis mencantumkan nomor indeks. Jadi dia pakai nomor indeks di bawahnya. Arti nomor indeks, jadi Anda menulis paragraf di dalam halaman tersebut, di akhir kalimat terpakai 1. Nanti nomor indeksnya di bawah, di halaman paling bawah pakai garis, yaitu nomor indeksnya 1. Bagaimana Fajar? Apakah buat manual? Tidak. Dia dibuat secara otomatis. Kalau Anda klik Word, itu ada reference. Reference di situ ada footnote. Nah, klik footnote, gambar ada number, klik number nanti secara berurutan sama. Jadi misalnya bab 1-nya ada footnote, sumber kutipannya ada 3. Berarti bab 2-nya misalnya atau halaman berikutnya dilanjutkan 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu secara otomatis adanya di bagian halaman bawah. Dua perbandingan itu saya yakin sudah paham. Jadi ada body note, ada footnote. Nah, sekarang berikutnya, sebuah tulisan ilmiah harus menggunakan salah satu yang tadi saya katakan di awal prolog. Jadi tidak boleh digunakan dua-duanya. Jadi kalau dari awal sampai akhir menggunakan body note berarti semuanya body note. Kalau Anda menggunakan dari awal sampai akhir footnote berarti footnote. Lalu berikutnya, catatan kaki mempunyai kelebihan dibandingkan dengan catatan tubuh. Yang tadi saya katakan catatan kaki footnote dibandingkan dengan catatan tubuh. Maksudnya apa aja? Kalau catatan kaki menuliskan sumber referensi lebih lengkap. Kenapa lebih lengkap? Karena nama pengarangnya lengkap, 2 nama atau 3 nama, tidak ditulis nama belakang saja. Tahun terbit buku ditulis, sama seperti body note juga ada tahun terbit. Lalu halaman buku juga ditulis sama, tetapi ada kata yang lengkap. Di mana Fajar? Judul buku dan kota penerbit sama nama penerbit. Nah, itu yang dibedakannya. Makanya di sini ada catatan kaki. Dalam catatan kaki ada nama penerbit, tahun penerbit, dan kota penerbit. Sedangkan di body note tidak ada judul buku, jarang ditulis, dan tahun penerbit tidak ada sama sekali, dan kota penerbit juga tidak ada sama sekali. Nah, itu dibedakan. Untuk apa sih Fajar kalau catatan kaki ditulisnya lengkap? Untuk mempermudah. Mempermudah apa? Penelusuran, artinya sumber yang Anda dapat dari orang lain untuk kita sebagai pembaca untuk memudah. Jadi misalnya contoh, kutipan yang footnote yang Anda tulis di dalam paragraf, bab 1 ada 5 sumber. Nah, berarti 5 sumber kutipan langsung yang Anda tulis di dalam kutipan atau di dalam footnote, body note, dan catatan kaki. Ini mempermudah nanti nomor indeks 5 tadi di dalam daftar pustaka juga harus ada 5. Jadi harus seimbang. Kenapa? Karena tidak boleh lewat. Artinya tidak boleh lewat. Footnote yang Anda tulis nomor indeks ada 5, berarti di daftar pustaka juga ada 5. Nah, itu yang Anda harus pahami. Tetapi kalau kutipan tidak ada nomor indeks, nah ini yang sering bermasalah. Mahasiswa suka tidak mengecek lagi apakah sumber kutipan ini sudah masuk ke dalam daftar pustaka. Ya, akhirnya ada beberapa sumber kutipan yang terlewat, artinya tidak ditulis. Nah, itu yang sering lupa atau bermasalah. Selain sebagai penunjukan referensi, catatan kaki dapat berfungsi untuk memberikan catatan penjelas yang diperlukan. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan catatan tubuh. Itu yang tadi saya katakan. Jadi tidak bisa dilakukan seperti body note. Sampai sini udah paham tentang kelebihan catatan kaki dan footnote? Saya yakin sudah paham. Lanjut. Catatan kaki digunakan untuk merujuk bagian lain sebuah tulisan. Itu yang tadi saya katakan. Bersumber ke sumber berikutnya. Lalu berikutnya teknik menggunakan catatan kaki antara lain
mempunyai kelebihan yang tadi saya katakan, harus ada nama pengarang, tahun terbit, dan nama penerbit, halaman, dan sebagainya. Selain itu, sebagai penunjukan fungsi untuk memberikan catatan penjelas yang diperlukan, tidak dapat dilakukan dengan catatan tubuh. Catatan kaki digunakan merujuk ke bagian lain dari sebuah tulisan. Dia ada ciri khasnya catatan kaki. Jadi kalau misalnya sumber bab satunya, nomor indeks satunya, nama pengarangnya A, nanti di bab 2 nama pengarangnya A lagi sumbernya. Anda nggak perlu tulis lengkap lagi, misalnya Muhammad Jarkasi, judul bukunya Kosakata, terus berikutnya buka kurung kota penerbit Jakarta .2 Gramedia, tutup kurung, tadi buka kurung, tutup kurung, koma, halamannya misalnya 15 titik. Nah, yang tadi saya buat sumber footnote catatan kaki yang indeks di bawah nomor 1 tadi, tidak perlu lagi tulis di bab 2 yang lengkap seperti tadi. Jadi cukup nulis ibid. Kenapa ibid? Ibid itu nama pengarangnya sama, sumbernya sama. Jadi tidak ada perubahan. Jadi cuma ditulis ibid saja. Nah, itu maksudnya nomor 3, catatan kaki dapat digunakan untuk merujuk bagian lain dari sebuah tulisan. Nanti ada contohnya, kita akan tampilkan. Lalu berikutnya prinsip dalam menulis catatan kaki, yaitu di situ ada, kalau Anda nanti buka Microsoft Word, kalau Microsoft Office-nya dulu zaman dahulu Office 98, itu klik insert footnote ya, insert footnote. Tapi kalau sekarang Microsoft Office-nya udah 2000-an, berarti Anda tidak perlu lagi klik insert. Kliknya ya apa? Yaitu klik reference. Nanti di situ ada tulisan footnote. Klik footnote. Setelah klik footnote ada number 1, 2, 3 atau Romawi. Anda jangan pilih Romawi, pilihnya number. Nah, lalu berikutnya nomor catatan kaki ditulis dengan urutan tiap bab. Jadi secara otomatis urut. Jadi bab satunya ada 5 nomor indeks catatan kaki. Nanti bab 2-nya ngurutin lagi 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi secara otomatis begitu. Lalu berikutnya catatan kaki ditulis dengan satu spasi. Jadi sumber 1 di nomor indeks, nomor 2 nomor indeksnya itu 1 spasi. Jangan 2. Kalau body note kan ada 2 spasi. Ada 2 spasi, ada 1 spasi. Nanti kita bahas apa bedanya 2 spasi dan 1 spasi di kutipan. Pilihan huruf juga sama, ya, artinya dalam penulisannya harus sama dengan footnote yang sumber 1 ke 2 sampai 10 misalnya. Kalau body note kan dibedakan, ya. Kenapa? Kalau footnote dia fontnya kecil, tapi kalau yang body note dia fontnya sama, antar paragraf berikutnya dengan kutipan sama, 12, tidak dibedakan. Lalu berikutnya kalau Times New Roman 10 size-nya, kalau Arial 9, ini khusus catatan kaki ya, dan seterusnya. Dia menjorok ke dalam, judul buku miring yang tadi saya bahas, nama lengkap tidak dibalik, nama pengarangnya tidak dibalik. Kalau daftar pusaka kan dibalik, saya sudah pernah menjelaskan. Lalu berikutnya, nah ini buku dengan 1 pengarang, maksudnya footnote. Seperti apa Pak Ijar? Seperti ini. Nah, nama pengarangnya dibalik, nama pengarang tidak dibalik. Nah, baru judul bukunya media sosiologi. Nah, ini italik. Mau judul bukunya Indonesia, mau judul bukunya Inggris, tetap italik. Nah, setelah judul buku, titik di sini tidak pakai titik nih, media sosiologi nih harusnya titik yang benar. Setelah itu baru buka kurung. Setelah titik spasi buka kurung, nama kota penerbitnya London and New York. Nah, di situ ada kota penerbit. Setelah itu titik 2-nya dempet tanpa spasi, baru nama penerbitnya. Nah, kayak kita kan nama penerbitnya ada Balai Pustaka Yudhistira Gramedia. Nah, itu ditulis. Setelah itu koma, tahun penerbitnya ditulis, baru tutup kurung, koma, baru hal. Hal itu maksudnya halaman yang Anda dapat kutipan di buku tersebut. Nah, itu buku 1 pengarang. Tapi kalau bukunya banyak pengarang, digunakan pakai et al atau DKK. Nah, seperti ini. Et al. Tapi et al-nya jangan L2 ya, tapi L-nya 1. ET spasi AL. Nah, ETAL-nya itu harus miring. Kenapa? Karena bahasa Inggris. Pak Ijar, kalau pengarang Indonesia bagaimana? Tetap menggunakan DKK. Ada yang menggunakan DKK, ada yang menggunakan et al. Tapi lebih bagusnya adalah DKK karena dia pengarang Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris pengarangnya pakai et al. Nah, ini contoh. Lalu berikutnya teknik menggunakan catatan tubuh yang tadi saya bahas. Kelebihannya adalah menggunakan kemudahan bagi pembaca dalam mengecek sumber dan berpindahnya tanpa perlu berpindah ke bagian halaman lain dan sebagainya. Prinsip-prinsip dalam menulis catatan tubuh, yang pertama ditandai kurung buka dan kurung tutup seperti yang tadi saya bahas, ada nama pengarang, tahun, dan halaman. Lalu catatan tubuh
nama belakangnya saja. Dan berikutnya, nah ini contohnya. Misalnya nama pengarang ada 3, Arthur Asa Burger, ya udah ditulisnya nama Burger saja. Nah, berikutnya kalau nama pengarang 2 juga sama, ditulis nama belakang saja Rahmat. Terdapat 2 cara penulisan catatan tubuh yang tadi saya bahas. Jadi sumbernya ada di depan, nama pengarangnya ada di belakang akhir kali. Yang Anda harus pahami yaitu dalam menulis body note, kutipan yang tadi saya katakan, dia kutipan ada 2 model, yang namanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung ciri khasnya, kalau sumber kutipannya Anda mengambil kalimatnya atau paragrafnya dia ada 5 kalimat, ingat lebih dari 5 kalimat atau lebih dari 3 kalimat atau lebih dari 3 baris atau lebih dari 5 baris, ciri khasnya kutipan langsung, dia sumbernya tidak boleh paragrafnya 2 spasi. Kalau lebih, berapa paragrafnya spasinya? 1. Jadi kalau Anda mengambil kutipan langsung dari buku, dia lebih dari 3 baris atau lebih dari 5 baris atau lebih dari 3 kalimat atau lebih dari 5 kalimat, sumber kutipannya paragrafnya 1 spasi. Tetapi kalau kurang dari 3 baris, paragraf spasinya kutipannya 2 spasi. Ingat, saya sudah jelaskan. Nanti Anda bisa cross check sumber teori yang di internet atau di jurnal atau di buku, dihubungkan dengan skripsi kakak kelas supaya Anda paham dalam penulisan kutipan. Nah, di sini contohnya. Nah, contohnya sumbernya ada di belakang pengarangnya. Yang tadi saya katakan ada tahun, nama pengarang dan halaman. Nah, di sini Anda jangan sampai salah nih. Tadi saya katakan boleh 1995.2, boleh koma. Nah, harusnya tanpa spasi. Jadi 1995.2 dempetkan atau koma 31 dempetkan. Pak, kok di situ ada 31 strip 38? Itu menjelaskan yaitu mengambil kutipannya sampai 38. Nah, ini contoh kutipan lain yang tadi saya katakan, kalau tadi di akhir, sekarang di awal. Nah, cuma di sini ada yang salah, tidak menggunakan petik 2. Kalau kutipan langsung harus menggunakan petik 2. Kalau kutipan tidak langsung jangan sampai lupa tidak menggunakan petik 2 dan tidak italik. Kalau kutipan langsung petik 2 dan italik. Nah, ini contoh-contohnya, Anda tinggal baca sendiri, 2 atau 3 pengarang dan seterusnya. Oke. Nah, di sini ada contoh dalam menulis skripsi, jurnal atau buku terjemahan dan sebagainya. Nah, kalau Anda buku terjemahan ditulisnya terjemah di situ dan ada nama pengarang. Kalau Anda mengambil jurnal, di situ ada tulisan jurnalnya, nama jurnalnya. Nah, terakhir, kalau jilid berarti Anda pakai volume itu. Ya. Anda tinggal baca saja, nanti kalau kurang jelas bisa tanyakan ke saya dan di cross check sumber lain. Jadi Anda jangan dapat ilmunya dari Pak Ijar aja, dari sumber lain. Nah, ini sumber dari internet. Nah, yang Anda harus pahami dalam mengambil kutipan dari sumber internet, jangan pakai ada underline. Kenapa underline-nya itu bermasalah? Karena menjadi warna biru dan warna biru dihilangkan. Diaksesnya itu pada saat Anda menulis atau melihat atau browsing yang ada di internet tersebut. Sampai di sini selesai. Saya yakin teman-teman atau mahasiswa sudah paham. Intinya saya pesan, jangan mengacu atau fokus di materi saya saja. Silahkan di cross check ke sumber lain, internet, buku, dan lain sebagainya supaya Anda lebih paham. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan mudah-mudahan Anda cepat selesai skripsinya, penulisan ilmiah dimudahkan, dan saya yakin Anda bisa sukses dalam penulisan skripsi, bisa sukses kuliahnya dan cepat selesai. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Terima kasih. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Salam sehat, tetap semangat belajar fokus di rumah, belajar daring di rumah, dan insya Allah kita bisa bertemu kembali tatap muka di kampus dan cepat berakhir musibah corona. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.